Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perlawanan Aceh terhadap Belanda. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Kania Pusparani, nomor absen 8. Saya akan menjelaskan tokoh dan pemimpin perang Aceh. Yang pertama ada Sultan Mahmud Syar, Sultan Muhammad Dausyah, Panglima Polem, Tunku Cikditiro, Tuku Umar, Cunyadin, Cumutia. Dan adapun tokoh perang di Belanda yaitu J.H.R. Kohler, Jan van Swieten, Johannes Pel, Karel van der Heyden, Henry de Mini, Jan Jacob Karel de Moulin, Godfried van Dalen, Johan Cornelis van der Wijk, Johannes Benedictus van Huts. Perang Aceh. Perang Aceh adalah pertempuran antara Kesultanan Aceh melawan Belanda yang berlangsung antara 1873 sampai 1904. Pertempuran ini merupakan bagian dari serangkaian konflik yang timbul karena ambisi Belanda untuk menguasai Nusantara. Aceh menjadi wilayah Nusantara terakhir yang jatuh ke tangan Belanda. Ini karena para penjajah kelabakan menghadapi perlawanan perjuangan pejuang Aceh yang tangguh dan sudah terkenal memiliki kekuatan militer yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Nama saya Dewi Kania Pusparani dan nomor absen 8. Penyebab terjadinya Perang Aceh. Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda untuk menguasai Aceh yang kedudukannya semakin penting baik dari segi strategi perang maupun jalur perdagangan sejak terusan Suez dibuka pada 1869. Pada 17 Maret 1824, Inggris dan Belanda menyepakati tentang pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan Semenanjung Malaya. Salah satu sebab terjadinya Perang Aceh yaitu adanya politik ekspansi Belanda karena Traktat Sumatera yang isinya menyebutkan bahwa Inggris memberikan izin kepada Belanda menguasai Sumatera. Dalam kesepakatan tersebut disebutkan bahwa Belanda tidak dapat mengganggu kemerdekaan Aceh. Akan tetapi, pada praktiknya Belanda tetap berusaha menghancurkan serangan terhadap daerah Aceh yang jauh dari ibu kota. Sultan Aceh pun semakin waspada dan bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Kekhawatiran Aceh semakin meningkat saat Inggris dan Belanda mendatangi Traktat Sumatera pada 1871. Agresi tentara Belanda terjadi pada 5 April 1878 di bawah pimpinan Jenderal J.H.R. Kohler. Pasukan Aceh yang terdiri atas para ule-balang, ulama, rakyat terus mendapat gempuran dari pasukan Belanda. Pertempuran sengit pun terjadi di kawasan pantai dan kota dalam upaya memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Jenderal J.H.R. Kohler meninggal dan pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur ke pantai. Setelah gagal dalam serangan pertama, Belanda melipat gandakan kekuatannya dan melakukan agresi kedua pada 9 Desember 1878 di bawah pimpinan Jan van Swieten. Dalam serangan ini, Belanda berhasil membakar Masjid Raya Baitur Rahman dan menduduki Keraton Sultan. Jatuhnya Masjid Raya Baitur Rahman dan Istana Sultan membuat Belanda berani menyatakan bahwa Aceh telah menjadi daerah kekuasaannya. Akan tetapi, para ule-balang, rakyat, dan ulama tidak ambil pusing dengan pernyataan Belanda dan terus melancarkan serangan. Perang Sabil. Penobatan Sultan Alauddin Muhammad Dausyah pada 1884 menjadi babak baru dalam Perang Aceh. Belanda yang mulai kewalahan dengan perang gerilya pun menyiasatinya dengan menerapkan strategi yang dikenal dengan konsentrasi Stelsel. Strategi konsentrasi Stelsel dilakukan dengan memusatkan pasukan supaya dapat lebih terkumpul. Ketika cara ini dirasa belum efektif, Belanda kembali mencoba strategi baru dengan mendatangkan Snoeck-Oorkonje untuk mempelajari sistem kemasyarakatan penduduk Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rajab Suendi dari kelas 11 IPS 2, kelompok 1. Saya di sini akan menjelaskan jalannya perang. Strategi Snoeck-Oorkonje
Untuk mengalahkan pertahanan Aceh, Snockhorst menyamar selama 2 tahun guna melakukan kajian tentang teluk-beluk kehidupan dan semangat juang orang-orang Aceh. Dari penelitian Hurgons yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar, menyimpulkan bahwa kekuatan Aceh terletak pada peran para ulama. Penemuan ini dijadikan dasar untuk membuat siasat perang yang baru, termasuk dalam pembentukan Korps Marquess, yaitu pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang berada di bawah pimpinan opsir-opsir Belanda. Dengan pasukan ini, Belanda berhasil mematahkan serangan gerilya rakyat Aceh. Pada tahun 1899, Teuku Umar gugur dalam pertempuran di Melebah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Askar Islamiadi dari kelas 11 IPS 2. Akhir dari Perang Aceh. Setelah kematian Teuku Umar, Sultan dan Panglima Pola memutuskan untuk berpindah-pindah supaya tidak bernasib sama. Akan tetapi, mereka terpaksa menyingkir setelah terdesak oleh besarnya pasukan musuh. Pada tahun 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Syekh dan Panglima Polem juga menyerah setelah tekanan yang bertubi-tubi. Peristiwa ini membuka jalan bagi pemerintah Belanda untuk menanamkan kekuasaan di seluruh wilayah Kesultanan Aceh. Meski Kesultanan Aceh telah runtuh, semangat juang rakyatnya masih sulit untuk dipadamkan hingga masa penduduk Jepang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.